kalian tuh haram menikahi anak tiri. Anak tiri itu anaknya istri yang serumah dengan kamu. Yang serumah dengan kamu itu bukan catatan hukum. Ya jadi begini ya, misalnya saya beri porsi hukum fikih ya. Yang diharamkan dalam Islam itu kan 3. 1 karena nasab, 2 karena rodok penyusu, 3 karena musaharah. Musaharah itu besan. Kalau yang karena nasab kita tahu 7 ya, kalau dalam bahasa Arab 7, kalau dalam bahasa Jawa itu tinggal 4. Ya 7 itu apa saja, coba yang hafal Quran tuh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu kalau dalam bahasa Arab muharramatun nikah itu ada 7, tapi orang Jawa bilang hanya 4. Sebenarnya memang 4 karena orang Arab itu kan ngitungnya ibu, putri, saudara putri, bule dari bapak, bule dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Kalau orang Jawa kan ngitungnya bule ya 1, ya kan, saudaranya bapak atau ibu kita bilang bule. Kalau orang Arab enggak, kalau saudaranya bapak ammah, ya saudaranya bapak itu ammah, kalau saudaranya ibu kholah, maka dihitung 2, wa ammatukum wa kholatukum. Kalau anaknya saudara orang Jawa bilang keponakan, kalau orang Arab dihitung wa banatul akhi wa banatul ukhti. Sehingga 4 ini di Jawa diringkas jadi berapa? 2, yaitu haram menikahi bule dan haram menikahi keponakan. Jelas ya. Kemudian yang kedua haram karena rodok. Jika kamu nyusu sama Sri misalnya, otomatis anaknya Sri saudara rodok, dan ibu yang kamu susui otomatis ibu rodok, suaminya Sri bapak rodok. Itu karena rodok. Terus ketiga karena musaharah. Ya ini didengerin supaya jadi ahli hukum. Jadi masa Universitas Islam Indonesia tidak tahu muharramatun nikah. Kamu jangan ikut bahasa-bahasanya artis-artis gaul di Jakarta. Di Jakarta itu kalau orang sudah nikah malah namanya muhrim. Itu sebenarnya salah bahasa. Justru yang bisa dinikah itu harus ajnabiyah orang lain. Kalau mahram malah nggak boleh dinikah, karena maknanya mahram itu orang yang haram dinikah. Jadi justru istri itu bahasa fikihnya ajnabiyah orang lain. Buktinya boleh dinikah. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah. Tapi ya sudah, ada bahasa gaul gitu ya ikut saja. Bebo goblok, tapi tidak usah ikut goblok. Karena itu memang salah, bahasa itu salah sebetulnya. Makanya istri itu repot, di fikih itu repot. Fikih itu kalau bahasakan istri itu ajnabiyah orang lain. Kalau anak itu anak, kalau istri itu tetap bahasanya ajnabiyah orang lain. Sehingga sekali dicerai ya benar-benar menjadi orang lain. Kalau kita mati ya benar-benar menjadi orang lain. Buktinya boleh dinikah orang lain. Jika kalau dalam pepatah Jawa, ini ajarannya bapak saya, kamu udah harus ikut. Kalau ajaran bapak saya, nak bojo be anak tukaran, kowe kudu bela anak. Mergo ora ono mantan anak, tapi iso ono mantan istri. Sehingga tradisi keluarga saya itu pokoknya anak itu nomor 1, baru istri. Nggak tahu kalau tradisi sampean istri dulu baru anak. Gitu. Karena tadi cara berpikir anak itu selalu anak. Ya anak itu selalu anak. Tapi kalau istri tidak mesti. Apalagi istri sampean cantik terus sampean mati gitu, itu sudah. Ya sudah selesai. Sudah. Mesti nikah orang lain gitu. Nggak tahu nanti kalau di surga ikut siapa, nggak tahu ini. Mesti oportunis, kalau kamu masuk neraka dia ikut yang masuk surga. Kalau masuk surga semua ikut yang kelas lebih tinggi. Saya teruskan ya. Terus haram ketiga itu karena musaharah. Disebut wa akhwatukum wa ummahatukum lati arda'nakum wa akhwatukum narulan. Terus wa ummahatu nisaikum, apa? Wa ummahatu nisaikum. Ibu dari istri kamu. Apa kalau orang sini bilang? Mertua ya. Nah mertua dengan mantu itu hubungannya 2. Seorang lagi ya, mertua sama mantu itu hubungannya 2. Ya seorang lagi. Misalnya kamu nikahi Sri, berarti ibunya Sri sebagai apa? Mertua. Itu menjadi mertua itu bimujarrodil akdi. Sekedar akad kamu bilang qabil tu nikahaha wa taswija bil mahrin madkur, itu langsung jadi mertua.
ya langsung jadi mertua. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak, misalnya kamu nikahi janda punya anak cantik sudah perawan, terus setelah kamu nikah dengan janda ini akad, itu belum menjadi anak tiri. Menjadi anak tiri betul itu setelah kamu hubungan suami istri dengan ibunya. Saya ulang lagi ya, jadi kalau menjadi mertua itu cukup akad. Tapi anak tiri menjadi anak tiri kamu yang haram dinikah itu nunggu hubungan suami istri sama ibunya. Sebab itu agak rumit Bang di fikih. Kenapa demikian? Karena ya memang aturannya gitu. Makanya disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Jadi kalau hubungan apa batunya? Ya, hubungan menantu sama siapa? Mertua itu hanya dimulai akad. Jadi setelah akad sampai salaman apa ini sudah menjadi mahram dan selamanya haram dinikah karena sudah menjadi apa? Mertua kamu. Tapi kalau orang yang kamu nikah itu punya anak putri, itu menjadi anak tiri yang benar-benar berstatus anak tiri setelah hubungan sama istri. Ya ini jelas ya. Makanya disebut seperti itu. Tapi di situ ada catatan waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Nah, itu semua ulama ngendikan kata fi hujurikum yang serumah itu diabaikan. Jadi tidak bisa misalnya gini, kamu nikah istri di Jogja, punya anak tiri di Jakarta, berarti halal karena tidak serumah. Wah itu sesat dan menyesatkan ya. Karena ada aturannya, fi hujurikum itu kalimat yang disebut Allah itu normatif. Normatif artinya umumnya anak itu, anak tiri itu serumah, tapi bukan sebagai catatan hukum. Dan itu banyak sekali lafaz-lafaz yang disebut Allah atau disebut Rasulullah bukan sebagai catatan hukum, tapi normatif. Itu kan seperti gini, Cong, bukti kamu hormat tamu, kalau ada tamu itu suguhi teh, kalau ada tamu itu suguhi kopi. Itu normatif. Bukan berarti yang tidak nyuguhi kopi itu tidak menghormati tamu, tidak bisa seperti itu. Kalau tamunya darah tinggi kan malah mati. Nah, ulama itu berkompeten, sangat kompeten sekali memahami Quran. Mana lafaz yang disebut Allah itu normatif, mana yang disebut Allah itu sebagai catatan hukum. Kalau fi hujurikum menjadi catatan hukum, maka maknanya begini, haram menikahi anak tiri yang serumah. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Mafhumnya kalau tidak serumah boleh, wayo kacau. Ibunya kamu embat, anaknya kamu embat hanya karena beda. Itu sesat dan menyesatkan. Makanya bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Jadi sampean sama saya itu potensi masuk neraka saya sebetulnya. Karena saya nekuni tafsir. Itu bahaya sekali. Sebab itu saya tradisikan kalau ngaji itu pakai kitab supaya sanadnya muttasil sampai Rasulullah SAW. Nggak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak aja. Nggak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Nggak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam karena setiap orang menurut masing-masing. Ya saya teruskan ya. Jadi diantara dengan tanda kutip jebakan-jebakan lafaz adalah kita tidak pernah tahu lafaz itu disebut itu karena apa. Karena mewakili kelompoknya. Seperti tadi, saya punya tamu terus manggil sekenanya, wahai Bakar sini. Kira-kira yang datang Umar tetap saya seneng, tidak seneng. Butuhnya ada orang yang hormat tamu. Yang datang Ali ya saya seneng, yang datang Zaid yang seneng, yang datang siapa saja seneng. Itu kan ibarat kamu orang kaya kemalingan, satpam yang paling kamu ingat itu misalnya Hutomo sini. Di situ banyak satpam yang namanya nggak Hutomo, terus nggak ke kamu. Kira-kira kamu bilang satpam ini goblok nggak kira-kira? Dengan dalih, saya ada dipanggil.
Karena makna menyebut kalimat tadi sekenanya. Nyebut Hutomo itu mewakili semua security. Cuma kebetulan yang kamu ingat Hutomo. Itu memang agak jelimet ulumul Quran, tapi masuk akal, semuanya setelah dijelaskan masuk akal. Ketika yang datang siapa saja kamu tetap matur nuwun karena ada yang menolong. Nah, lafadz di Quran ya seperti itu. Kadang lafadz itu pengganti sejenis, nama pengganti. Misalnya yang masyhur dalam mazhab kita, Rasulullah itu mengeluarkan zakat fitrah so'an min tamrin au so'an min akidin. Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah dari kurma. Imam Syafi'i tidak maknani kurma, tapi dimaknani kuti ahli baladi, makanan pokok yang sesuai negara masing-masing. Sehingga kalau orang Jawa ya pakainya beras, meskipun di hadis disebutkan tamar. Sama seperti Nabi ngendikan gini, tasaddaku walau bisyikki tamrotin, sedekahlah meskipun dengan separuh kurma. Kira-kira orang miskin Indonesia kamu kasih separuh kurma itu dianggap ngenyak apa enggak? Ya maksudnya separuh kurma itu kalau kita ya mungkin setengah kilo atau telur setengah kilo. Atau kata separuh secuil itu maknanya kit'ah yasiro, saking sedikitnya diistilahkan secuil, tapi bukan berarti cuilan betul. Nah kalau ingin persis hadis tadi ya satu kurma kamu cuil terus kamu kasihkan. Kira-kira dianggap ngenyak apa dianggap sedekah. Nah sama misalnya Rasulullah ngendikan, semoga Allah memberi berkah orang yang ketika 10 Muharram mengusap anak yatim. Itu yang penting usapnya apa sedekahnya. Terus kamu orang yatim kamu kumpulkan, kamu usap semua kepalanya. Itu kira-kira itu dianggap apa coba? Wis medhit di dalil kan. Nak nuruti teks hadis itu ya memang ngusap kepala. Tapi semua sepakat maknane ngusap itu ibaratun anis syafaqah, bentuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu paling praktis ya ngasih uang atau ngasih sesuatu yang manfaat untuk anak yatim itu. Lah nak ngusap tok celok waduh-waduh jebule ana parade ngusap anak yatim. Lah itu ya termasuk di ulumul Quran diikutkan bab mafhum dan mantuk. Jadi memang susah. Jadi ahli Quran itu susah. Oh ini ya, jadi menjadi ahli Quran itu harus seperti ini memang. Makanya sampai ditulis kitab setebel ini dipakai di seluruh dunia, termasuk di Al-Azhar, di Palestina, di mana-mana. Ini kita ngaji baru berapa pertemuan aja sampai sudah pusing. Kalau sampai selesai malah tambah pusing. Tapi bagus, barokahnya pusing itu tidak gegabah. Tidak gegabah mikir. Karena kalimat itu mesti ada batas. Makanya ada kaidah di semua ulama, menurut semua ulama ada kaidah begini, fasudur ausa'u minal kutub wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Dada ini lebih luas ketimbang yang dicatat, dan makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Karena kalau dalam disiplin ilmu usul fikih itu tak beri bocorannya begini, kalau sampean mendefinisikan kata-kata gimana? Gak umumnya orang kampus, kata-kata adalah apa? Kata-kata kalau dalam ilmu usul fikih begini, kata-kata adalah pilihan untuk mengekspresikan kehendak hati, dan karena kehendak hati itu banyak dan tidak terukur, maka kata-kata ini hanya mewakili sebagiannya. Dari awal sudah disebut mewakili sebagiannya. Misalnya begini, ketika Rasulullah mewajibkan zakat padi misalnya, atau zakat gandum, pikirannya Imam Syafi'i itu mewakili kata kut, yang wajib zakat itu makanan pokok, sehingga Imam Syafi'i hanya mewajibkan yang dizakati itu hanya padi, gandum, jagung, kacang, pokoknya yang bisa jadi makanan pokok. Kira-kira Imam Syafi'i itu tidak mewajibkan zakatnya kangkung, melon, mangga gitu, karena tidak makanan pokok. Tapi dalam mazhab lain enggak, ketika Rasulullah mezakatkan padi, itu maknanya itu matum bituhul ardu, apa saja yang tumbuh dari bumi. Sehingga kelompok ini termasuk Yusuf Qardomi wajibkan zakat melon, mangga, pokoknya semua buah-buahan, semua tanaman wajib zakat. Karena ketika
Ketika Anda mengatakan begini misalnya, Jong nak ono tamu kei pelem. Kalau ada tamu, tetangga-tetangga atau tamu kasih mangga. Sementara di rumah kamu itu ada mangga, ada melon, ada semangka. Maksud kamu itu didik anak supaya derma dengan memberi apa saja. Kebetulan yang kamu ingat melafatkan mangga. Apa harus mangga? Nggak, cara sampean tak polling, milih mana aja. Ya saya punya anak yang di rumah saya itu ada mangga, ada semangka, ada melon. Terus saya bilang ke anak saya, nak tangga itu ke tetangga kasih mangga. Kata mangga itu bisa diganti melon apa enggak? Bisa, karena semangat saya adalah mendidik anak saya itu dermawan, peduli sama tetangga. Kebetulan yang ingat mangga, sudah ini tetangga ya. Lalu tetangga itu maknanya tetangga apa manusia? Sehingga pas itu ada tamu tapi tidak tetangga, gak usah kei kan gak tonggo. Nah, makanya ini kan jadi PR. Berarti kalimat tadi, Jong nak ono tonggo utawa Jong kalau ada tetangga kasih mangga. Sebetulnya kalimat itu bisa diganti, Jong sementing ulomo. Kata tonggo ora penting, mangga juga gak penting. Maka yang dikatakan kata-kata lafat adalah mawudi'a bi'izaiha al-lafdu. Jadi yang dikatakan lafat adalah gelombang keinginan dari seseorang yang bergejolak di hati kemudian diungkapkan. Tentu kalimat ini tidak cukup untuk menampung sekian keinginan. Akhirnya yang dilafatkan atau yang diucapkan hanya beberapa. Orang soleh tentu bergelora di hatinya ingin mendidik anaknya itu dermawan, peduli, sopan, tahu sosi. Ya, terus kan nggak mungkin kita pidato gitu ke anak kita. Akhirnya yang ngomong, Cung nak ono tonggo kei mangga, nak ono tonggo kei duit, nak ono tonggo kei beras. Bareng mboke kelaparan, gak dikei apa-apa. Ini kan gak tetangga. Oh ya sarap lah. Mestinya cara berpikir. Terus ono tamu ya di baro. Ini kan gak tetangga, gak masuk definisi tetangga. Maka memahami Quran itu susahnya di situ. Apakah lafaz itu disebut tag, maksudnya kalau dalam bahasa kampus, apakah tag disebut itu untuk catatan hukum, apa untuk tadi mafhum tadi, apa ibaratun an kada, ibaratun ekspresi dari itu. Ya seperti gini, misalnya kamu marah sama istri kamu, dosa kowe nganggo HP ku. Terus istri kamu malah nganggo ATM. Wah, HP ora oleh malah nganggo ATM. Sebetulnya melarang pakai HP itu saking mangkelnya gitu saja. Kalau HP saja dilarang, apalagi pakai Alphard kamu. Tapi istri kamu enggak, saking gobloknya, mbok saking yang kamu larang kan HP, kan saya pakai Alphard. Wah, ya kacau kalau seperti itu. Maka sebuah tag atau lafaz kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa ya? Ya sudah seperti tadi. Saya berkali-kali nyontohkan yang awam ya. Ada seorang dikandani, Cung jogeman nabok ibu jumu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santrinya dimarahin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki. Kan beda. Ya itu kan keliru sekali, karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti. Maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantakan juga haram. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa ngungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi.